ngopi belum? Udah dong. Ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka baiknya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Biar perkenalannya bervariasi, kalian perkenalkan nama kalian, sekalian aplikasi yang kalian suka aja. Ya kayak contoh kakak dulu ya yang memperkenalkan diri. Oke kak. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Mufid Aliasina. Aplikasi yang sering kakak gunakan Instagram. Boleh mulai dari kamu? Perkenalkan, nama saya Fareza Rizali. Aplikasi yang sering saya gunakan Instagram. Perkenalkan, nama saya Arifin Limandraputra. Aplikasi yang saya sering gunakan itu WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Farhan Basudira. Aplikasi yang sering saya gunakan Instagram. Perkenalkan, nama saya Bapak Brongatio. Aplikasi yang sering saya gunakan Instagram. Nama saya Bima Sastra. Aplikasi yang sering saya gunakan isi browser. Nama saya Novel Fikar. Aplikasi yang saya sering gunakan Al-Quran. Situs. Perkenalkan, nama saya Kendi Fariwisandini. Aplikasi yang saya sering gunakan adalah Twitter. Perkenalkan, nama saya Zaidan Dwi Prasetyo. Aplikasi yang saya sering gunakan Mobile Legends. Nah, terima kasih sebelumnya sudah memperkenalkan diri ya. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih kita ngumpul-ngumpul hari ini buat ngapain? Boleh aja. Belum tahu. Tidak tahu. Hari ini kita mau ngelakuin yang namanya bimbingan dan konseling kelompok sama teknik psikodrama. Konseling kelompok ini terbentuk dalam layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan masalah yang sama. Bimbingan kelompok itu kegiatan buat bantu kalian memahami diri kalian sendiri sama lingkungan yang kalian alami sekarang. Nah, di bimbingan kelompok ini ada yang namanya teknik psikodrama. Nah, teknik psikodrama ini permainan peran buat membantu kalian memahami diri kalian, berbagi pengalaman sosial kepada anggota yang lain. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu anggota kelompok mengembangkan pemahaman diri, meningkatkan keterampilan interpersonal, mengatasi masalah pribadi dan sosial. Sedangkan tujuan konseling kelompok ini lebih berfokus pada memfasilitasi perubahan perilaku, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, serta membuat dan mewujudkan keputusan yang bermakna bagi tiap-tiap anggota kelompok. Nah, adapun tujuan psikodrama ini menumbuhkan empati dan kepekaan sosial dengan memerankan tokoh lain. Tiap-tiap kalian ini nanti bermain peran. Jadi nanti ada yang tokoh utama, ada yang korban dari tokoh utama, dan ada juga yang jadi memerani, dan ada juga yang sebagai penonton. Nah, di sini peserta ini mengenali perasaan kalian sendiri, pikiran dan perilakunya kalian melalui pengalaman langsung, mengekspresikan perasaan yang terpendam melalui pemeranan peran. Peserta dapat menyalurkan emosi seperti marah, sedih, dan kecewa kepada temannya. Dalam kegiatan ini juga ada beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Kesukarelaan ini kalian harus datang sendiri tanpa paksaan. Jadi kalian di sini karena keinginan sendiri kan? Iya. Nah, dan selanjutnya asas keterbukaan, kalian di sini harus berbicara sejujur-jujurnya dan tanpa ada yang kalian sembunyikan. Dan selanjutnya asas kerahasiaan. Jadi semua yang dilakukan di sini dibicarain tanpa dibicarakan di luar. Jadi di sini hanya ada di sini tanpa ada dibicarakan lagi di luar sana. Jadi cukup di sini aja. Kebetulan hari ini topiknya sudah kakak sediakan, yaitu topik tentang bullying verbal karena banyak bicara di lingkungan teman rumah. Kita akan bermain psikodrama ini untuk memahami korban, perilaku, dan penonton. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Yuk, Ustaz. Ustaz. Boleh? 5. 7 tahun mau. Ya udah, semuanya ini aja ya. Semoga
kegiatan kita berjalan lancar. Iya. Apa artinya? Nah, terima kasih Bima. Sekarang sebelum kita memulai masuk kegiatan utama, kakak mau minta tolong kalian berjanji. Di sini ada ikrarnya. Jadi kalian ikutin kakak ya. Oke. Kami berjanji. Kami berjanji Semua hal yang terjadi. semua hal yang terjadi Dan dibicarakan di forum ini. dan dibicarakan di forum ini Tidak akan disebarluaskan. tidak akan disebarluaskan Ke pihak manapun. ke pihak manapun. Terima kasih. Kalian udah siap belum? Siap, Kak. Santai aja, ini bukan pentas teater. Ini cuma sarana belajar kita bareng ya. Dan di sini kakak udah membagikan beberapa peran bagi kalian. Di sini Alif sebagai korban ya. Iya. Kak Farhan jadi pelaku utama. Bima jadi teman yang ikut tertawa. Noval jadi teman yang peduli. Enja jadi penolong. Bayu jadi kakak kelas yang bijak. Ken jadi kakak korban. Dan Nobe jadi penonton ya. Iya. Nah, sekarang kalian memahami dulu peran yang kalian lakukan ya. Kakak kasih waktu 3 menit. Di sebuah lingkungan perumahan, sekelompok anak laki-laki sering bermain di tempat mereka berkumpul. Acal dikenal sebagai anak yang cerewet karena kebiasaannya, beberapa teman mulai mengejeknya. Awalnya ejekan ini dianggap candaan biasa, tapi lama-lama membuat Acal merasa tidak nyaman dan minder. Teman-teman sebagian ada yang sadar, tapi merasa takut, sementara yang lain masih menganggap ini bercandaan biasa. Ini gara-gara wasit dong. Jadi pas itu tuh si head aja backnya udah cuma gak digituin sama wasitnya. Lu malam tuh aja. Udah kadang-kadang sampai ini kalah-kalah juga nih. Guys, kemarin ada yang nonton pertandingan MU nggak semalam? Si ini asik banget tuh. Lagi asik nih. Asik banget ngomong mulu. Iya, bikin orang pusing ya, lu ngomong dulu. Ya, gua kan cuma mau cerita aja. Enggak asik tapi lu tuh gak asik, Cok. Sudah dah. Yaudah, cabut dah. Iya, sudah balik lagi kan. Kalian jangan keterlaluan, guys. Lihat apa Acal? Udah balik lagi. Amat gua ngejong. Biarin aja. Nggak asik tuh dia. Lagi ngopi bang. Ya, Bobby. Kenapa muka kamu kok murung gitu deh? Ini bang. Tadi gue diejek sama teman-teman. Katanya dibilang gue terlalu banyak ngomong. Padahal ya niat gue baik, pengen ngobrol aja bang. Gimana ya bang? Ngobrol itu bagus deh. Berbicara itu bagus deh. Tapi kita juga harus tahu tempat dan waktunya deh. Jangan kita terus yang ngobrol gitu. Orang lain juga pengen mengungkapkan ceritanya masing-masing. Iya sih. Jadi jangan terlalu semangat untuk berbicara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Il, tahu. Kan? Assalamualaikum. Baik. Yuk. Cek. Untuk lihat. Yuk. Aja lu kenapa? Kok mau begitu? Tadi dia cerita sama gua. Dia diledekin sama anak-anak di taman. Iyalah, gue juga tadi nggak enakan sama dia. Ya udah, abis ini kita bareng-bareng ke anak-anak sono. Iya benar, itu udah termasuk bullying yang verbal. Ayo kita obrolin sama anak-anak. Ayo. Ayo. Yuk. Bos banget tadi gua cuma ngikutin aja sumpah. Tuh asik banget anaknya anjir. Tapi lu berlebihan ya. Sama gimana, Cok? Asik banget dong, kita lagi asik ya. Ngobrol. Bajil mana lagi nih? Tahu buat asik ini. Sup bro? Nah, ini dia. Ayo lalu cariin. Lu dari mana? Udah acal. Baik, bro. Yo. Ken. Bang. Sehat, bro. Ibu. Bro. Angler. Lagi. Sampai yang datang lo. Bro. Apa? Tadi adek gua mukanya murung banget waktu sampai di rumah. Oke. Pas gua tanya dia kenapa,
Katanya habis dikata-katain di sini. Emang benar? Katain sih emang so asik aja, pernah lu dari dulu juga. Iya ya, lu harusnya yang kayak begitu. Lu udah nyinggung perasaan Acal. Mau sih Ancal. Ya, gue cuman pengen jadi temen aja. Ya, itu aja sih. Ya udah, sekarang kita udah jadi saling temen nih. Udah jangan ada bullying lagi ya. Ya gue janji nggak bakal ngebully lagi Cal. Dikit. Jadi tadi gue bercanda doang sih Cal. Cuma kalau lu kesinggung ya, lu minta maaf sih Cal. Iya, nggak apa-apa. Maafin gue Cal. Oke Cal. Sekarang kita janji nggak bakalan ngebully lu lagi. Oke. Semuanya jalan bareng-bareng ya. Sekarang. Oke. Ya. Bang. Oke. Wah. Drama kita udah selesai ya. Jadi sekarang kalian bukan lagi tokoh drama yang kalian peranin. Jadi Noval, gimana tanggapan kamu tentang drama tadi? Ya, sebagai penonton saya memahami bahwa ejekan yang dianggap bercanda dapat melukai perasaan, dan sikap yang diam atau ikut tertawa justru memperkuat bullying. Dari psikodrama ini saya belajar pentingnya empati, kepedulian, serta keberanian menegur pelaku, karena kata-kata bisa menyakiti atau menyembuhkan tergantung cara kita menggunakannya. Bagus, nanti. Makasih ya udah memberi tanggapan. Nah, sekarang kakak mau nanyain kepada pemeran utama, gimana, Alif? Sewaktu saya memerankan Acal, Ya. memang saya merasa sedih dan malu karena di posisi Acal dia itu sebagai korban bullying yang selalu dicaci, yang selalu dimarahi, apalagi dalam bentuk verbal. Tetapi dari sini saya belajar kalau perasaan korban itu benar-benar sakit dan perlu didengarkan. Makasih ya, Cal. Ya, sama-sama. Jadi yang lain gimana? Ya, intinya saya sadar selama saya memerankan di psikodrama ini, kata-kata yang saya lontarkan ke Acal itu ya ternyata menyakiti hati dia sampai dia itu berakibat diam, merasa galau dan yang lain sebagainya. Jadi dari psikodrama ini saya belajar kalau ternyata kita harus menjaga omongan dan juga bisa menghargai perasaan teman. Terima kasih ya Pak. Nah, jadi kita bisa simpulkan pesan-pesan yang dari psikodrama ini. Jadi kata-kata itu bisa nyakitin kita sendiri ataupun juga bisa menyakiti orang lain. Dan juga kata-kata itu juga bisa menyembuhkan. Jadi nggak cuma menyakiti, dan juga bullying verbal itu dapat merusak hubungan kita, apalagi hubungan pertemanan kalian itu juga bisa merusak hubungan. Dan juga solusinya ya kita harus berhati-hati dalam memilih kata. Membulinya itu dalam cara menegur aja, jangan membuli. Nah, kegiatan psikodrama hari ini udah selesai. Jadi kalian gunakan komunikasi dengan baik ya. Jangan menyakiti teman kalian, Baik, apalagi membuli secara verbal, apalagi secara fisik juga tidak boleh ya. Dan juga tetap jaga empati kalian. Harapan kakak di kegiatan ini kalian mulai sadar dampak-dampak dari bullying itu, maupun bullying verbal dan juga bullying fisik, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan teman-teman kalian. Kalau misalkan minggu depan kita adakan lagi, kalian mau topik apa? Kalau misalkan sama. Manajemen tanggung jawab gimana? Boleh kan? Oke. Jadi terima kasih ya atas partisipasi kalian semua. Sebelum menutup, boleh satu orang lagi untuk memimpin doa. Ya, Lima. spesialis. Alhamdulillah segala aktivitas kita telah berjalan lancar. Amin. Semoga bermanfaat bagi yang mendalami peran dan yang menonton drama ini. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.